Kejadian yang menimpa kepada anggota Banser yang disekap katanya sama Bahar Smith beserta gengnya, ini bukan satu-satunya. Mereka ini hanya berkedok Islam saja, tapi pemikirannya mereka jauh dari kata-kata Islam. Mereka lebih kepada Syiah, teman-teman. Faham-faham mereka ini yang mengaku menyucikan jiwa, menyucikan hati, menyucikan pikiran. Pikiran mereka kebanyakan mirip dengan pemikiran Syiah. Di Indonesia saja kalian lihat orang-orang yang berseberangan dengan mereka ditangkap, dipukul, dilakukan tindakan-tindakan penganiayaan. Di Iran, orang-orang Syiah yang juga berkiblat, berpedoman dengan Ahlul Bait, mereka juga melakukan tindakan yang sama kepada orang-orang di luar Syiah. Dan apabila kita membicarakan tentang apakah orang-orang Syiah Rafidhah di Iran itu memuliakan orang-orang Sunni? Tidak, mereka merobohkan masjid-masjid Sunni di sana, menculik dan membunuh ulama-ulama Sunni, imam-imam masjid Sunni di Iran. Kelakuan mereka tidak bisa ditutupi karena media memberitakan. Di Yaman, seorang ulama yang mengajarkan Al-Quran, punya sekolah Al-Quran, disuruh berhenti mengajarkan Al-Quran karena sang ulama tersebut tidak mau. Akhirnya apa? Sekolahannya dibombardir dan ulamanya dibunuh. Di Indonesia apakah ada seperti itu? Mungkin belum sampai kepada titik pembunuhan, tapi perlakuan mereka sudah hampir mendekati sana. Ya, pengurukan, dipakai puntung rokok yang masih menyala. Rata-rata oknum-oknum Mukib bin Habib mainnya kekerasan seperti itu. Saya pernah merasakan, teman-teman. Dijebak Heri Pras ketika membahas Kiai Fulan itu yang salam-salaman dengan santri-santriwatinya. Meskipun pakai pembatas, santri-santriwatinya sudah dewasa. Beda hal kalau santri-santriwatinya masih anak-anak, masih 10 tahun, 9 tahun, 11 tahun. Ini santri-santriwatinya sudah dewasa. Jejer-jejeran, salam-salaman. Ketika kita bahas dan mengucapkan kalimat miris, sakit hati mereka. Ngundang saya untuk klarifikasi bersama. Setelah saya datang ke sana, apa yang terjadi? Puluhan orang nyambut. Niatnya apa coba kalau bukan niat jahat? Apakah diajarkan seperti itu di pondok pesantren? Pondok pesantrennya mengajarkan hal konyol seperti itu. Jangan tanya, gaulnya sama Habib. Kiai mereka bergaulnya juga sama Habib. Untuk jaminan masuk surga, selama nasabnya itu benar, maka insya Allah dia tidak akan meninggal kecuali husnul khatimah. Semaksiat apapun, sesesat apapun. Hari ini kita menyaksikan bagaimana Ahlul Bait dicaci maki, Ahlul Bait diseret-seret, Ahlul Bait dijadikan segala kepentingan. Jangan sampai syukurnya jak sampai nyari habaib. Padang kene ka tak bisa aja ke sana. Darah daging Kanjeng Nabi. Apa ini? Hidup bagaimana nih? Makanya lahir pemahaman seperti itu. Dikit-dikit geruduk sana, geruduk sini. Gak terima sana, gak terima sini. Sudah merasa Indonesia milik mereka, main geruduk-gerudukan. Apa? Miris, teman-teman. Ketika orang-orang bergaul dengan para habaib, pemikirannya kebanyakan jadi halu. Ya mungkin oknum-oknum habaib ya. Oknum Habib Fulan, oknum Habib Fulan. Nanti Heri Pras lupa tidak menyebut oknum, menyamaratakan semua Habib. Enggak, saya tidak menyamaratakan, tapi saya menyebut Habib. Saya tahu beberapa Habib dan oknum-oknum Habib yang merusak ajaran Islam itu tersendiri. Kalau kepala kita sudah diusap kiai, seolah-olah ada jaminan kamu pasti surga. Sehingga berebut mereka mencium tangan kiainya, dan kiainya pun seolah-olah memberikan pemahaman itu kepada muridnya. Dengan mudahnya tangannya selalu diangkat untuk dicium oleh murid-muridnya. Bahkan kadang-kadang tangannya dibawa agar muridnya ruku mencium tangannya itu. Siapa anda wahai kiai? Apakah stempel surga ada di tanganmu? Apakah surga Allah ada pada orang-orang yang menciummu dan mencium kakimu? Rasul, manusia terbaik di permukaan bumi, tak seorang pun yang mencium kaki beliau. Manusia terbaik sepanjang kehidupan sejarah manusia yang ada di permukaan bumi, mulai dari Nabi Adam sampai hari kiamat, tak seorang pun yang dibiarkan ruku di depan beliau. Siapa anda? Agama apa yang anda ajarkan kepada manusia? Anda tidak lebih mulia daripada Abu Bakar, Anas bin Malik, Abu Hurairah,
Anda tidak lebih mulia daripada Jabir bin Abdullah, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr, Abdullah bin Mas'ud. Anda tidak lebih mulia daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Tak seorang pun manusia-manusia mulia yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran sebagai Muhajir dan Ansar yang dilakukan itu oleh umat kepada mereka. Ya, siapa Anda? Apatah lagi setelah kami tahu siapa Anda, wanita-wanita yang bukan mahram Anda, dengan senang Anda salami dan senang sekali tangan Anda dicium oleh wanita-wanita itu. Anda merasa lebih mulia dari Abu Bakar dan Umar? Anda merasa lebih mulia dari Abu Bakar dan Umar? Omong kosong. Banyak. Yusuf Mansur ketika bergaul dengan habaib, fahamnya jadi konyol, teman-teman. Ustaz Yusuf Mansur digandrungi NU LDII koloni NU. Siapa lagi? Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad. Ketika gaul dengan habaib, abis pemikirannya jadi seperti sekarang. Orang yang tidak percaya kepada habaib PKI. Orang yang mengecam Al-Habaib Ba'alawi, maka sesungguhnya dia sudah meruntuhkan Ratib Al-Khattab, Ratib Al-Haddad. Kerjaan siapa ini? Kerjaan komunis. Karena yang benci kepada zuriat Nabi SAW hanya orang yang tidak bertuhan. Padahal yang PKI, gembong-gembong Habib, ketua-ketua habaib, sesepuh-sesepuh habaib, ada yang jadi PKI. Yang namanya anggota PKI itu kan kaum buruh, kaum petani dan nelayan yang diketuai oleh para habaib, yaitu yang gembong-gembong PKI kan Yaman semua, itu habaib semua, habaib Fahrul Barakbah, habaib Ahmad Sufyan Barakbah, habaib DN Al-Aidid, habaib Musa Al-Munawar. Jadi nggak tepat. Kalau orang Cina kan pedagang, pengusaha, investor. Jadi dia sukanya yang bebas, liberal, bukan komunis yang diatur-atur. Kalau komunis kan banyak diatur-atur gitu, sehingga kegiatan bisnisnya jadi tidak lancar. Gitu, mereka sukanya bebas, mengambil keuntungan gitu loh. Jadi jangan makanya ya, tidak ada gembong PKI itu dari Cina, nggak ada gitu. Gembong PKI ya dari Yaman, habaib gitu. Jadi jangan PKI teriak PKI gitu. Ketika ada fakta seperti itu, berubah Abdul Somad. Orang yang tidak percaya habaib, Yahudi. Kita mencintainya karena kita menyebut setelah nama Nabi kita, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini harus diajarkan kepada anak-anak kita, cucu kita. Kalau tidak, nanti dia akan menjadi pembenci. Lalu apa bedanya dengan Yahudi, dengan munafik, dengan orang fasik? Apa bedanya mereka ini dengan orang Yahudi, munafik dan fasik? Berarti kafir ya, teman-teman. Sedangkan kita di sini bukan membenci zuriat Nabi, tidak membenci Hasan wal Husain, tidak membenci Fatimah, tidak membenci semua keturunan Rasulullah SAW yang benar-benar valid, ketemu nasabnya dengan Nabi. Kan Ba'alawi ini masih dipermasalahkan. Banyak yang mempermasalahkan nasab mereka. Apalagi kemarin ketika heboh tes DNA itu, Bahar ini langsung paling getol pertama kali dia memberikan tanggapan, kalau kalian meminta kami untuk melakukan tes DNA, gali makam Nabi Muhammad. Seolah-olah yang tidak mungkin itu yang disuruh lakukan. Padahal mereka punya koleksi rambut Nabi ada, darahnya ada, bahkan ada yang minum darahnya. Alhamdulillah, Habib dan saya dan Umi dan adik dan istri telah meminum darah Rasul sallallahu alaihi wasallam sebentar lagi. Ada lagi fakta Allah tampakkan bahwa Habib-Habib mirip dengan Yahudi amalan-amalannya. Joget maju mundur. Yahudi lakukan itu. Joget muter-muter, sama Yahudi juga seperti itu. Angguk-angguk di kuburan, sama Yahudi juga angguk-angguk. Seolah-olah siapapun yang mau membela Habib dibuka bobroknya sama Allah Subhanahu wa taala. Adi Hidayat membela Habib Umar. Jangan sembarangan mengkritisi bacaan Habib Umar. Dia itu cucu Nabi, wali Allah. 500 tahun gak ada catatan mereka tersampai kepada Nabi Muhammad SAW. Itu nasab baru dikarang-karang di abad ke-9 itu. Lalu masih diagung-agungkan cucu Nabi. Salah lagi Adi Hidayat. Terus yang kedua, bacaan Habib Umar bin Hafiz. Ketika kita mendengarkan beberapa video bacaan Umar bin Hafiz, gak perlu Harry Pras yang mengkoreksi, karena saya bukan pakar tajwid, pakar tahsin. Banyak orang-orang yang sudah pakar mendengarkan bacaan Habib Umar, gak tepat, panjang pendeknya diterobos, tajwidnya diterobos. Apalagi dengar bacaan Habib-Habib yang lain. Habib Bahar Smith mengaku bacaannya paling tersampai sanadnya kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika kita dengar bacaannya, keliru. Bahar Smith, Anda itu jagoan, hobi mukul orang. Dari beberapa tahun lalu ya, kasus-kasusnya pemukul orang. Kenapa? Merasa paling tinggi ilmu bela dirinya. Mukul supir taksi, dijebloskan ke penjara. Mukuli pemuda, sama juga. Sekarang mengeroyok.
Ditantang sama Kori, ribut, datang ke Kresek. Ditantang sama Andi Rompas, datang ke Minahasa. Ditantang Heri Pras untuk memaparkan dalil yang dimana dia menyampaikan tentang fadilah membaca surah Yasin. Sampai hari ini, sampai video ini saya buat, gak ada jawaban sama sekali. Jadi sekali lagi saya tekankan kepada Bahar Smith, kalau memang Anda hobi fight, saya punya sumpah untuk tidak ribut-ribut, berantem-berantem. Tapi kalau memang untuk menyampaikan kebenaran itu, dalil yang Anda bawakan, Anda harus fight, ya ayo kita fight. Fight dulu, ayo. Gak perlu ajukan murid karena saya juga punya murid. Gak perlu, kita saja berdua demi kebenaran Islam. Dalil yang Anda sampaikan, kalau Anda memang untuk memaparkan dalil itu butuh fight dulu, ayo. Jadi di sini teman-teman, orang-orang seperti oknum-oknum Habib sudah kebanyakan membodohi umat, nipu umat, mendoktrin umat dengan berbagai macam cerita konyolnya dan dipercaya sekonyong-konyong itu sama umat. Jadi kita jangan biarkan ini berlarut-larut. Kenapa? Ya hal seperti ini bukan ajaran Islam. Ya, jadi semoga Bahar Smith mendengar video saya ini dan tidak punya alasan lagi untuk menolak tantangan saya kemarin.